Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Bersama saya, Ibu Apriansi Heni Puspita. Pengertian relasi. Relasi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Dituliskan R memasangkan himpunan A ke himpunan B. Fungsi atau disebut juga dengan pemetaan. Fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Dituliskan fungsi F memetakan A ke B. Korespondensi satu-satu adalah fungsi atau pemetaan dari setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan tepat satu dan sebaliknya. Menyatakan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Contoh yang pertama, misalkan himpunan A anggotanya adalah 2, 5, dan 6, dan himpunan B anggotanya adalah 3, 4, 5, dan 7. Jika relasi himpunan A ke himpunan B itu adalah relasi kurang dari, nyatakan relasi tersebut dengan menggunakan diagram panah. Nah, ini diagram panahnya ya. Kita buat dulu seperti ini, himpunan A di depan dan himpunan B di belakangnya. Kemudian kita tarik, 2 itu kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 juga kurang dari 5, 2 juga kurang dari 7. Sedangkan 5 kurang dari 7 saja dan 6 juga kurang dari 7 saja. Inilah cara menyatakan dengan menggunakan diagram panah. Contoh yang kedua, misalkan C adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 7. X adalah bilangan ganjil. Dan himpunan D dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan 10. Jika relasi antara himpunan C ke himpunan D adalah relasi faktor dari, nyatakan relasi himpunan C ke himpunan D dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, tadi himpunan C itu adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 7, X bilangan ganjil. Berarti bilangan ganjil yang kurang dari 7. Maka jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Jadi anggota C itu adalah 1, 3, dan 5. Kalau anggota D memang sudah ditentukan tadi ya, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Relasi C ke D adalah faktor dari. Nah, kita lihat ya. Kalau 1 itu adalah faktor dari semuanya. 2, 1 kali 2, 4 itu adalah 1 kali 4 ya, 6 itu 1 kali 6, 8 itu 1 kali 8, dan 10 itu 1 kali 8. Jadi 1 itu anggotanya banyak, ada 1,2, 1,4, 1,6, dan 1,8, 1,10. Nah, untuk 3 kita lihat apa saja yang memuat faktor dari 3. 6, yaitu 2 kali 3 ya. Berarti 3 hanya punya satu faktor, yaitu 6, berarti 3 faktor dari 6. Selanjutnya 5. 5 ini faktor dari 10, karena 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi pasangan dari 5 adalah 10. Nah, ini himpunan pasangan berurutannya. Disusun dari yang terkecil ke terbesar. Contoh yang ketiga. Diketahui himpunan A sama dengan 6, 8, 10, 12, 14. Dan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kelipatan dari, nyatakan relasi himpunan A ke himpunan B dengan diagram kartesius. Jadi ya, himpunan B itu adalah bilangan prima kurang dari 10 ya. Bilangan prima kurang dari 10. Nah, bilangan prima kurang dari 10 itu adalah 2, 3, 5, 7. Sehingga anggota B adalah 2, 3, 5, 7. Kalau anggota A tadi sudah disebutkan.
Nah, relasinya tadi adalah kelipatan dari. Ya, kelipatan dari. Berarti 6. 6 itu kelipatan dari 2 dan 3. Ya, sedangkan 8 adalah kelipatan dari 2. 10 itu kelipatan dari 2 dan 5. 12 itu adalah kelipatan dari 2 dan 3, sedangkan 14 adalah kelipatan dari 2 dan 7. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang keempat ini ya. Kira-kira apa relasi yang mungkin? Nah, 1 dipasangkan ke 1, 4 dipasangkan ke 2, 9 dipasangkan ke 3, 16 dipasangkan ke 4, 25 dipasangkan ke 5. Nah, relasi dari diagram panah ini adalah kuadrat dari. Jadi 1 itu adalah kuadrat dari 1. Karena 1 kali 1 kan 1. 4 itu kuadrat dari 2. Ya kan, 2 kali 2 sama dengan 4. 9 itu adalah kuadrat dari 3. Tuh, 3 kuadrat sama dengan 9. Begitu juga 16 dan 25. Selanjutnya kita lihat contoh yang kelima ini. Diketahui himpunan pasangan berurutan. London pasangannya Inggris, Beijing pasangannya Cina, Tokyo pasangannya Jepang, Ottawa pasangannya Kanada, dan Manila pasangannya Filipina. Nah, pasti kamu sudah tahu ya relasi apa yang mungkin dari himpunan pasangan berurutan tersebut. Nah, ya, relasinya adalah ibu kota dari. Selanjutnya, kita akan melihat apa perbedaan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Untuk melihat perbedaannya ini, kita coba lihat dulu diagram panah berikut ini ya. Nah, pada diagram panah ini, diagram panah yang pertama ini merupakan fungsi. Karena setiap anggota A berpasangan tepat satu ke anggota B. Diagram panah yang kedua ini ya, dia juga merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan A itu punya pasangan di himpunan B. A berpasangan dengan X, B berpasangan dengan Y, dan C berpasangan dengan X. Walaupun Z anggota B tidak punya pasangan di A, tidak masalah. Yang penting anggota himpunan AA memiliki pasangan dan tepat satu. Nah, untuk diagram yang ketiga, diagram panah yang ketiga ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena anggota A ini ya, anggota himpunan AA ini memiliki pasangan lebih dari satu, yaitu X dan Z pada B, sedangkan C tidak punya pasangan di D. Begitu juga yang keempat, ini bukan merupakan fungsi ya, karena ini B-nya memiliki dua pasangan, yaitu X dan Y, sedangkan C tidak memiliki pasangan. Kita perhatikan soal berikutnya ya. Pada himpunan pasangan berurutan berikut, manakah yang merupakan fungsi? Ada 4 itu. Untuk mengerjakan soal ini, perhatikan anggota himpunan A yang terletak di depan tanda koma. Anggota A ini tidak boleh ditulis 2 kali. Maka yang merupakan fungsi adalah 1 dan 3. Kita cek ya. Ini ada A1, B1, C2, D2. Nah, lihat ya. A, B, C, dan D masing-masing hanya ditulis 1 kali. Untuk yang kedua ada A1, A2, B1, C2. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena A punya 2 pasangan, yaitu A1 dan A2. Yang ketiga,
11, 22, 33, 44. Nah, ini juga merupakan fungsi ya, karena 1 punya pasangan 1, 2 punya pasangan 1, 3 juga masing-masing 1 kali ditulis ya, tidak ada yang ditulis 2 kali. Yang di depan koma ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kenapa yang keempat ini bukan merupakan fungsi? Kita lihat ya kenapa nih, karena ada angka 1 yang punya 2 pasangan, yaitu 1, 2, dan 1, 3. Selanjutnya kita lihat ya, apa itu yang dimaksud dengan domain, kodomain, dan ring. Nah, untuk menjelaskan ketiga hal tersebut, perhatikan diagram pada berikut. Ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, dengan anggota himpunan A adalah A, B, C, D, dan anggota himpunan B adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, yang dimaksud dengan daerah asal atau domain itu adalah himpunan A ini, yaitu himpunan yang pertama, dengan anggota A, B, C, dan D. Sedangkan daerah kawan atau disebut dengan kodomain adalah himpunan kedua, yaitu himpunan B, dengan anggota 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan daerah hasil atau yang disebut dengan ring itu adalah anggota kodomain yang mempunyai pasangan pada domain. Nah, kita lihat ya, kodomain itu adalah 1, 3, 5, 7, 9 yang merupakan anggota himpunan B. Nah, yang mana yang anggota himpunan B ini yang tidak memiliki pasangan di A? Yang tidak memiliki pasangan di A adalah 1 dan 9. Sehingga yang menjadi ringnya adalah 3, 5, 7, dan 9. Banyak pemetaan atau disebut juga dengan fungsi dan korespondensi satu-satu. Contohnya, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B A, B, C. Maka banyak anggota pemetaan dari A ke B dan dari B ke A adalah, terlihat penyelesaiannya ya. Kita lihat nih, banyak anggota A itu ada 5, sedangkan banyak anggota B ada 3. Nah, banyak pemetaan dari A ke B itu sama dengan banyak anggota B dipangkatkan dengan banyak anggota A. Jadi 3 pangkat 5 sama dengan 243. Sedangkan banyak pemetaan dari B ke A itu sama dengan A pangkat B. Nah, sama dengan 5 pangkat 3, hasilnya adalah 125. Contoh yang kedua, diberikan pasangan himpunan berurutan sebagai berikut. Himpunan P adalah himpunan bilangan prima genap, himpunan Q bilangan ganjil kurang dari 5. Nah, bilangan prima yang genap itu hanya ada 1, yaitu 2, sehingga banyak anggota P itu ada 1. Bilangan ganjil kurang dari 5 itu ada 1 dan 3, sehingga banyak anggota himpunan Q ada 2. Nah, kita lihat ya, ternyata banyak anggota himpunan P tidak sama dengan banyak anggota himpunan Q, maka himpunan P dan himpunan Q tidak dapat berkorespondensi satu-satu. Contoh keduanya, soal yang kedua ya, K adalah huruf pembentuk kata aman. Nah, huruf pembentuk kata aman itu ada 3, yaitu huruf A, huruf M, dan huruf N. Sedangkan anggota himpunan L adalah 0, 2, dan 4. Berarti banyak anggota himpunan K dan banyak anggota himpunan L itu sama, yaitu 3. Sehingga himpunan K dan himpunan L ini dapat berkorespondensi satu-satu. Maka banyak korespondensi satu-satu dari K ke L adalah perkalian mundur ya, dimulai dari banyak anggota himpunannya tadi, yaitu 3 kali 2 kali 1. Sehingga banyak cara dua himpunan ini dapat berkorespondensi satu-satu adalah 6 cara. Nah, demikianlah penjelasan materi hari ini. Jika ada hal yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa bertanya di grup diskusi kelas kita, yaitu di grup WhatsApp. Demikianlah pelajaran hari ini, semoga kalian dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.